Saat ini kita sudah memasuki minggu kedua Ramadan. Banyak pusat perbelanjaan, toko, minimarket, mal, pasar makin ramai dikunjungi orang yang berbelanja. Omset marketplace di Tokopedia, Blibli, dan live shop seperti TikTok dan Shopee makin naik. Minggu depan THR mulai cair, maka akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan berbelanja. Di video sebelumnya, saya membahas tentang dampak positif momen Ramadan dan Lebaran terhadap saham sektor makanan dan minuman, poultry, dan CPO. Di video kali ini, saya akan membahas sektor industri lain beserta saham pilihan di sektor tersebut yang juga akan mendapat dampak positif pada momen Ramadan dan Lebaran tahun ini. Apa saja? Yuk kita mulai. Halo Sobat Sip. Salah satu kebutuhan utama yang dicari banyak orang saat Idul Fitri adalah pakaian baru. Idul Fitri identik dengan menggunakan pakaian baru. Demikian juga tradisi mudik yang diperkirakan Kementerian Perhubungan kembali akan meningkat jumlahnya di tahun 2024 sebesar 193,6 juta orang. Tradisi mudik dan beli pakaian baru di momen Lebaran diprediksi akan membuat saham sektor retail yang berhubungan dengan pakaian, sepatu, dan fashion lain serta home decor akan meningkat di momen Lebaran tahun 2024. Dari beberapa saham yang ada di sektor retail yang berkaitan dengan pakaian, sepatu, dan fashion yang lain serta home decor, ada beberapa saham perusahaan besar yang menarik untuk diamati. Saham yang pertama adalah saham PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Saat video ini dibuat, harga saham MAPI ada di harga 1.885. Secara analisa fundamental, MAPI memiliki return on asset 8,08%, return on equity 20,75%, earning per share Rp119,61, PR 15,76 kali, PBV 3,27 kali, dan debt to equity ratio 132,1%. Secara analisa teknikal, MAPI bergerak sideways cenderung uptrend dengan support di 1775 dan 1600 dan resisten di 2050 sampai 2070. Dan jika break resisten bisa mencapai all time high. Sehingga harga saat video ini dibuat di 1885 tergolong cukup premium dengan rasio hutang yang cukup tinggi. Saham yang kedua di industri retail fashion, yaitu saham PT Ramayana Lestari Sentosa atau RALS. Saat video ini dibuat, RALS di harga 492 dan secara analisa fundamental, RALS memiliki return on asset 7,24%, return on equity 9,59%, earning per share Rp47,86, PR 10,28 kali, PBV 0,99 kali, dan debt to equity ratio 32,58%. Secara analisa teknikal, RALS bergerak sideways cenderung downtrend dengan support di 440 dan 486 dan resisten di 550, 650, dan 710. Jika break resisten akan mengarah ke 940 sampai 1300. Secara valuasi, saham ini cukup murah dan rutin membagikan dividen tiap tahun dengan utang yang cukup rendah tetapi secara teknikal downtrend. Saham yang ketiga di industri retail fashion adalah saham PT Matahari Department Store atau LPPF yang dikenal dengan Matahari. Saat video ini dibuat, LPPF di harga 1.700 dan secara analisa fundamental, LPPF memiliki return on asset 11,48%, return on equity 2.997,15%, earning per share Rp298,79, PR 5,69 kali, PBV 125,01 kali, dan debt to equity ratio 19.030,71%. Secara analisa teknikal, LPPF bergerak downtrend dengan support harga 1.530 dan 1620 dengan resisten di harga 2.100 dan 2.400. Jika break resisten akan mengarah pada 2.800 sampai 3.600. LPPF walaupun secara harga sudah turun cukup dalam, tetapi secara nilai buku dan rasio utang sangat tinggi. Yang keempat adalah saham retail yang bergerak di home decor,
yaitu PT Ace Hardware Indonesia atau dikenal dengan nama ACES. Saat video ini dibuat, ACES di harga 825 dan secara analisa fundamental, ACES memiliki return on asset 8,72%, return on equity 11,08%, EPS Rp37,77, PER 21,84 kali, PBV 2,42 kali, debt to equity ratio 26,37%. Secara analisa teknikal, ACES bergerak uptrend dengan support di harga 760 dan 800 serta resisten di 850 dan 890. Jika break resisten ke arah 1180 sampai 1850. Dampak positif dari momen lebaran di samping dinikmati oleh sektor retail yang berkaitan dengan pakaian, sepatu, dan fashion lain serta home decor yang dipasarkan secara offline melalui pusat perbelanjaan juga dinikmati oleh sektor retail digital karena terjadinya shifting cara belanja masyarakat secara digital melalui marketplace yang mulai marak di era COVID, membuat saham sektor retail digital diprediksi juga akan terdampak. Dari beberapa saham digital yang ada di sektor retail yang berkaitan dengan pakaian, sepatu, dan fashion lain, serta home decor, ada beberapa saham perusahaan besar yang menarik untuk diamati. Antara lain yang pertama adalah saham PT Gojek Tokopedia atau GoTo, yang merupakan perusahaan hasil merger dari Gojek dan Tokopedia. Dan belum lama ini juga TikTok bergabung di dalam GoTo. Saat video ini dibuat, harga saham GoTo ada di harga Rp70. Dan secara analisa fundamental, GoTo memiliki return on asset minus 9,64%, return on equity minus 10,77%, earning per share minus Rp10,6, PER minus 6,61 kali, PBV 0,71 kali, dan debt to equity ratio 13,58%. Saham digital kedua adalah saham PT Bukalapak atau Buka. Saat video ini dibuat, Buka ada di harga 154. Dengan analisa fundamental, Buka memiliki return on asset minus 3,88%, return on equity minus 4,01%, earning per share minus Rp10,04, PER minus 15,34 kali, PBV 0,62 kali, dan debt to equity ratio 3,27%. Saham yang ketiga adalah saham PT Global Digital Niaga atau BELI, yang merupakan anak usaha grup Jarum, di mana BELI memiliki platform Blibli dan Tiket.com. Secara analisa fundamental, BELI memiliki return on asset minus 28,25%, return on equity minus 45,51%, earning per share minus 28,97, PER minus 16,36 kali, PBV 7,44 kali, dan debt to equity ratio 57,58%. Walaupun secara bisnis, GoTo, Buka, dan BELI mendapatkan dampak positif daripada momen Ramadan dan Idul Fitri, tetapi secara valuasi keuangan masih minus dan memiliki valuasi yang mahal dengan rasio utang yang cukup tinggi. Dan secara teknikal dalam fase downtrend, hanya BELI yang harganya masih bertahan di atas harga IPO, tetapi valuasinya sangat mahal. Di samping bisnis retail, ada juga bisnis telekomunikasi yang diuntungkan saat momen Lebaran dan Idul Fitri. Karena aktivitas masyarakat yang sering dilakukan ketika bulan Ramadan untuk mengisi waktu selama menunggu saat berbuka puasa atau ketika sahur saat ini, yaitu penggunaan internet sebagai sarana hiburan, di antaranya dengan melakukan browsing, melihat video, mendengarkan musik, bermain media sosial, bermain game, sampai melihat aplikasi hiburan seperti video, TikTok, Spotify, dan sebagainya. Menurut survei Jackpot, penggunaan internet naik 37% setiap tahunnya, terutama di 2 minggu pertama Ramadan. Hal ini tentunya akan menguntungkan bagi industri telekomunikasi. Ada beberapa saham perusahaan besar telekomunikasi yang menarik untuk diamati. Yang pertama adalah saham PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi milik pemerintah. Saat ini Telkom adalah merupakan saham blue chip di industri telekomunikasi. Telkom membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain, yaitu yang pertama digital connectivity,
yang kedua digital platform, dan yang ketiga adalah digital services. Saat video ini dibuat, harga saham Telkom ada di harga 3.860 dan secara analisa fundamental, Telkom memiliki return on asset 9,41%, return on equity 19,8%, earning per share Rp262,45, PER 14,71 kali, PBV 2,93 kali, dan debt to equity ratio 96,96%. Secara analisa teknikal, Telkom bergerak sideways cenderung uptrend dengan support di 3.850 dan 3.720 dan resisten di 4.040 dan 4.240. Jika break resisten akan mengarah ke 4.500 dan 4.800. Sehingga harga saat video ini dibuat di harga 3.860 tergolong cukup murah, apalagi ditunjang dengan prediksi peningkatan laba di akhir tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, untuk saham Telkom, bisa lihat video saya berjudul Dana Asing Borong Saham Telkom, What's Next? Yang kedua adalah saham PT Indosat atau ISAT. Saat video ini dibuat, ISAT di harga 11.675. Secara analisa fundamental, Indosat memiliki return on asset 3,93%, return on equity 14,66%, earning per share 558,92, PER 20,89 kali, PBV 3,06 kali, dan debt to equity ratio 263,49%. Saham ISAT secara valuasi harganya premium dengan rasio utang yang cukup tinggi. Secara analisa teknikal bergerak uptrend dengan support di 10.700 dan resisten di 12.250. Jika break resisten akan all time high. Saham ketiga di industri telekomunikasi adalah PT XL Axiata atau EXCL. Saat video ini dibuat, XL di harga 2460 dan secara analisa fundamental, XL memiliki return on asset 1,45%, return on equity 4,82%, earning per share Rp96,82, PER 25,41 kali, PBV 1,23 kali, debt to equity ratio 232,1%. Saham XL secara valuasi harganya premium dengan rasio utang yang cukup tinggi. Secara analisa teknikal, XL bergerak sideways cenderung uptrend dengan support harga 2.000 dengan resisten di harga 2.500. Jika break resisten akan mengarah ke 2.700 dan 3.300. Inilah bahasan dari beberapa saham pilihan dari 3 sektor yang bergerak di industri retail dan telekomunikasi yang cukup menarik untuk diperhatikan saat momen Ramadan dan Lebaran. Saham mana yang sudah Anda miliki atau saham mana yang akan Anda pilih untuk trading dan investasi di bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2024? Silahkan tulis di kolom komentar. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.